tanya, kenapa orang Rohingya malah nggak beradab pas udah diterima sebagai pengungsi? Adab. Emang kapan mereka bisa sekolah dengan baik? Orang mereka nggak punya kewarganegaraan. Gimana mau punya pendidikan yang layak, bisa menikmati dunia ini? Kalau mereka itu nggak punya kewarganegaraan mereka dicabut sama pemerintah Myanmar dari tahun 1982. Dari 135 etnik yang boleh hidup di sana, yang jadi warga negara sana, Rohingya dikeluarin. Yang awalnya mereka ada di dalam, terus dikeluarin. Nah, mereka itu udah diisolasi udah lama banget. Akses ditutup, internet, hidup di pengungsian, di genosida, dicabut kewarganegaraannya. Kalau udah kayak gitu, kapan mereka bisa punya hidup normal kalau nggak punya kewarganegaraan? Bangladesh nggak mau nerima, sana-sini nggak mau nerima. Tempat mereka jadi pengungsi, negara-negara yang mereka itu mengungsi itu nggak ada yang mau nerima mereka sebagai warga negara di situ. Daerah mereka yang di Myanmar, rumah-rumah mereka dijadiin proyek strategis pembangunan jalur infrastruktur. Mbak rungokno. Kenapa nggak mbaknya aja yang kasih orang-orang Rohingya itu makanan atau menampung mereka? Saya lihat mbaknya ini sangat pengertian dan paham banget sama mereka gitu. Oh ya, sekalian rumahnya dikasih ke orang-orang Rohingya, siapa tahu mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, untuk memperbaiki adab mereka. Tapi wajar sih, kenapa negara-negara lain tidak mau menerima mereka. Ya, tinggal di Indonesia aja udah dikasih makan enak lagi ya kan, tapi masih komplain kurang. Dikasih tempat pengungsian malah mintanya pulau, bayangin itu. Oh ya, ngomongin adab sama pendidikan ya. Orang yang beradab itu tidak harus mempunyai pendidikan yang tinggi, Mbak. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya tuh udah mulai masuk guys. Kalian pasti tahulah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarannya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar, kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia? Ternyata ini sepengakuan orang Rohingyanya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka itu bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah, di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang gak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh sebegitu banyaknya, sebegitu membludak. Kalau dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain, gimana caranya? Nah, jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya. Karena perlakuan mereka juga nggak baik guys. Kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu. Dikasih nasi minta tanahnya Aceh. Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Jadi buat oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang menerima Rohingya, aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan ya. Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku yakin etnis Rohingya yang terdampar katanya lebih dari 1.000 orang ini mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya. Jadi please viralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengungsi Rohingya atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab. Oke guys, lagi-lagi saya mereaksi tentang Rohingya ini ya, karena ini menarik untuk kita perbincangkan, menarik untuk kita cermati juga ya, karena ini menyangkut dengan bangsa dan negara kita ya. Asal teman-teman ketahui, hari ini saya buat video hari Senin. Hari Minggu kemarin
datang lagi 2 kapal, dan satu kapal itu jumlahnya 200 orang. Jadi ada 400 orang yang masuk lagi di Aceh, ya. Dan kemungkinan bisa jadi besok atau lusa akan ada kapal-kapal baru lagi yang masuk ke Aceh yang membawa pengungsi dari Rohingya ini, ya. Oke, kalau netizen-netizen yang saya reaksi video ini, ya, kebanyakan mereka menyoroti kelakuan dari warga Rohingya ini, ya, kelakuan-kelakuan buruk dari mereka, tidak tertib, perlakuan kasar, ya, tidak menghargai makanan, tidak menghargai pemberian dari warga setempat, ya. Saya tidak peduli akan soal-soal seperti itu. Pandangan saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, ya, mau dari itu etnis Rohingya, mau dari mana-mana pun, jangankan Rohingya, ya, dari negara-negara manapun, ya, kita tidak punya hak dan kewajiban untuk memberikan mereka pulau, memberikan mereka wilayah, memberikan mereka tanah untuk mereka tinggal selama-lamanya di situ. Kalau sebagai tempat penampungan sementara, sebagai tempat penampungan pengungsi, oke lah, ya. Tetapi jangan sampai dikeluarkan kebijakan atau aturan bahwa mau etnis Rohingya atau semua etnis manapun yang ada di belahan dunia yang lain, jika ada konflik silakan lari ke Indonesia. Nanti pemerintah Indonesia memberikan lahan, memberikan pulau, memberikan tanah untuk mereka semua, ya. Jangan mentang-mentang pulau kita banyak, ada ribuan pulau, lalu kita sembarangan membuat keputusan untuk memberikan wilayah atau pulau kepada mereka, ya. Karena ini ada usulan dari Wakil Presiden kemarin di berita yang kita saksikan, di mana Wapres mengusulkan agar pengungsi Rohingya ini dipindahkan ke Pulau Galang. Jangan sampai karena kebaikan dari pemerintah kita, ya, akhirnya bukan hanya Rohingya, tetapi nanti dari mana-mana, negara-negara dari Timur Tengah, dari Eropa atau dari Amerika, Afrika sekalipun, ketika situasi dalam negeri mereka ada kekacauan, mereka akan lari ke Indonesia karena mereka tahu bahwa Indonesia ini ramah terhadap pengungsi dan bisa memberikan mereka wilayah. Jangan sampai Karengung. Izin stick video ini, ya. Aku jangan dibully dulu, ya. Dengarkan. Kalau dari sisi kemanusiaan, memang kita kasihan lihat mereka. Tapi lihat warga Aceh sudah begitu baik mengasih mereka makan, minum, dan semuanya, ya kan? Jadi mereka memang harus dipulangkan, tidak boleh ada di Indonesia karena berkas-berkas mereka tidak lengkap. Sama seperti kita kalau ke luar negeri, mau itu ilegal atau legal, ya, kalau nggak berkas-berkas lengkap, kita harus kena sanksi, ya, kena sanksi. Dengarkan, takutnya berapa tahun kemudian mereka berkembang biak di Aceh, beranak pinak, dan mereka mengatakan itu tanah leluhur mereka. Kacau lah sudah kalau kayak gini ceritanya nanti. Bang. Ini gini dah kita. Enak banget, guys. Wah, enak banget ya makanannya, guys. Ada sayur lengkap sama. Nah, cuk lah didolok-dolok bau enak bendino panganane petik terus. Rumangsane kene wong kos-kosan bendino panganane mie iku ae dibagi loro cuk, isu ambek awan. Iki rengginang iki teko asale ndi sih? Aku bingung iki. Video viral iki sakmene akene diusir po. Nah, cuk meresahkan nih. Aku yakin mau males bahas-bahas video ngono iku, mau males ngurusi uripe wong, tapi ya delok yo mangkelne dancuk. Kene golek sego sedina karo situk iku kasbon. Iki sak
dibungkus sih kurang mata. Nek kon njaluk difasilitasi oma, pengen njaluk tanah Indonesia. Mimpi yo, cuk. Mata nih, ngali kono lho. Wong disukoni. 3 alasan kenapa orang Rohingya nggak ke India. Guys, banyak banget yang komen. Kenapa orang Rohingya nggak ke India? Saya jelasin ya kenapa. Yang pertama, orang Rohingya tidak terima kalau disebut orang India. Kalau ada orang yang panggil mereka orang India, mereka langsung marah-marah guys. Kata mereka asli pribumi Myanmar. Mereka ada hak tanah di Myanmar. Yang kedua, India nggak terima orang Rohingya dari dulu. Alasannya, populasi India sudah banyak banget guys. Dan juga negara kita udah punya banyak masalah sendiri. Jadi dari dulu India gak mau terima orang refugee dari negara yang lain. Yang ketiga, agama. Orang Rohingya selalu mau masuk ke Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Karena 3 negara ini mayoritasnya Islam. Orang Rohingya mayoritasnya juga Islam. Jadi mereka pun pikir kalau masuk ke 3 negara yang ini pasti diterima. Jadi itu alasannya guys. Kalau menurut abang, orang Rohingya bukan tanggung jawab India, Bangladesh, Malaysia atau Indonesia guys. Harusnya pemerintah Myanmar. Kalau menurut kalian gimana? Tancuk kan gak emosi tanya wang ini. Bentino cok panganane enak-enak cok mesti ono iwak pitik. Aku emang iwak pitik gong karuan sino pisan ya. Udah parah kali ya. Ini udah betul-betul nggak bisa dibiarkan lagi nih. Kalau lama-lama kita biarkan, habis awak tanya orang betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan. Seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka. Dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan tuh pun semua ngerti watak mereka tuh. Mereka tuh sangat keras, cukup batak dan kerja utak. Kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita perang lawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan. Makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Kok batak dia nggak disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mama-mama kita di Hanaya, dia pun kuat juga. Nah ini percaya saya bilang ya. Dengan percaya omongan saya ini bukan berarti rukun iman bertambah 7. Tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat kayak mana orang Rohingya di Malaysia itu demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, berikan hak kami hak Hidrona Mantahana KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat nggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri nggak turun tangan, lihatlah nanti. Cukup capek orang kita pergi usir dia, nggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, 2 kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya nih ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup yang macam kita tengok di video lah. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak. Makanya orang tuh nggak takut karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Tapi pindahkanlah mereka segera kemana saja Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini? Gak ada. Itu namanya bukan solusi Pak, tapi namanya nambah masalah. Gak ada tuh ngasih pulau, apalagi jual pulau ya. Lu tandain tuh orang jual pulau. Sejak kapan kalian tahu ini adalah rumah yang sudah disiapkan buat pengungsi Rohingya yang terletak di Bangladesh. Nah, pulangkan mereka ke situ semua. Rumah susun ini berasal dari penggalangan dana seluruh dunia dan menghabiskan 280 miliar dolar. Dan diproyeksikan rumah-rumah ini bisa menampung ratusan ribu warga Rohingya. Nih kalian lihat, lokasinya tuh di Bangladesh, diletakkan di suatu pulau namanya Basan Char. Kenapa nggak UNHCR Indonesia ini memulangkan mereka ke sini? Kenapa harus memaksa Indonesia untuk menerima mereka? Buat UNHCR Indonesia, emang boleh ngeblokir netizen Indonesia? Emang boleh ngapus komen? Kalau di akun UNHCR Indonesia kita nggak bisa bersuara, kalian bersuara di sini aja, masih kosong tuh guys. Nah kemudian kenapa harus kita tolak? Karena mereka ini berpotensi menjadi kelompok separatis di Indonesia. Saat WNI KB mereka kerjanya beranak terus. Nanti kalau jumlah mereka sudah ratusan ribu, ini seperti di Malaysia, mereka demo minta tanah. Kemudian apa? Bahkan jadi kekerasan, negara kita nggak
stabil. Nah, terus ada pelanggaran HAM dicepuin tuh sama UNHCR. Terus seluruh dunia mengecam Indonesia. Dan negara kita pastinya bakal dikeluarkan dari Dewan HAM PBB. Dan satu lagi, Aceh ini termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Ngapain mereka dibebani lagi dengan Rohingya? Nah, solusi yang paling tepat adalah anggota UNHCR yang menampung mereka. Bayangin ada 1000 staf, satu orang, selesai kasus. Lanjut part 2, membongkar kebohongan Rohingya. Oke, aku nggak expect banget kalau video kemarin itu tembus sampai dengan 3 juta views. Di video tersebut, aku menjelaskan tentang pelarian orang-orang Rohingya. Di sini aku nggak bakal bahas dulu tentang sejarah orang-orang Rohingya, tapi aku juga yakin kalian udah tahu semuanya. Di sini aku mau bahas tentang sifat-sifat orang Rohingya yang berada di Aceh. Nah, untuk awal-awal, emang orang Rohingya ini diterima guys di Aceh. Dikasih makan, dikasih tempat pengungsian, karena alasannya waktu itu benar-benar terdampar. Nah, tapi untuk yang kejadian sekarang ini emang parah banget guys. Bahkan ada juga berita di Malaysia kalau orang-orang Rohingya ini demo, dia minta tanah yang ada di Malaysia untuk jadi tempat tinggalnya. Bahkan di Malaysia orang-orang Rohingya ini benar-benar demo guys. Mereka minta hak mereka atas tanah di Malaysia itu untuk dijadikan tempat tinggalnya. Jadi kayak base campnya gitu loh. Bukan lagi di pengungsian, tapi bener-bener pengen tanah itu. Kalau nggak salah itu di Selayang. Kalian bisa cari beritanya secara lengkap ya. Nah, kalau yang di Indonesia ini mereka bener-bener memprihatinkan banget guys. Kayak mereka dikasih makan, tapi mereka itu nggak bersyukur. Bahkan salah satu video juga sempat viral kan, dikasih makan tapi mereka merasa porsi itu tidak cukup, padahal itu gede banget loh, banyak. Ada juga satu bungkus plastik besar nasi itu dibuang. Mereka melakukan itu sebagai bentuk penolakan gitu. Mereka tuh pengen tinggal di situ. Belum lagi nih ya, sifat-sifat orang Rohingya itu bener-bener keras banget guys. Keras dan melakukan beberapa tindakan yang emang itu dilarang banget di Aceh. Islamnya mereka itu tidak seperti yang dibayangkan orang-orang Aceh. Jadi bener-bener melenceng gitu. Makanya dari itu warga Aceh ini bener-bener resah guys. Bahkan sering banget demo untuk pengusiran Rohingya dan pengembaliannya juga ke negara asalnya. Pokoknya banyak banget sifat-sifat orang Rohingya bener-bener keras banget. Contohnya di Malaysia ya. Di Malaysia kalian bisa banyak banget cari berita-berita tentang orang-orang Rohingya dan sifat-sifatnya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya guys. Kita berpikirnya itu 10-20 tahun ke depan deh. Dan tugas kita untuk membantu warga-warga Aceh adalah dengan menekan sosial medianya. Kita bantu up, kita bantu follow up lagi. Kita tekan pemerintah untuk punya tindakan agar orang-orang Rohingya ini tidak merugikan warga-warga Aceh. Info terbaru katanya dari Pak Mahmud MD ini bahwa orang-orang Rohingya itu akan dikembalikan ke Myanmar. Tapi belum jelas guys, itu baru rencana aja. Menurutmu kayak gimana? Istri saya orang Myanmar, kelahiran Myanmar, dan sekarang sudah meninggalkan kewarganegaraannya untuk menjadi warga negara Indonesia. Sekitar berapa tahun yang lalu, mungkin 6 atau 7 tahun yang lalu, pada saat itu di sini sedang masif gempar demo untuk membela Rohingya dengan tagarnya Save Rohingya. Ya, saya tanya ke istri saya, bagaimana pendapatmu tentang demo-demo ini? Ya. Jawaban istri saya pendek saja. Mereka demo membela Rohingya karena mereka belum kenal watak dan karakter orang Rohingya. Cukup pendek, tapi sangat elegan. Karena istri saya tidak menjelek-jelekkan, menjudge orang Rohingya seperti apa, dan membebaskan saya untuk mencari tahu sendiri dan waktu yang akan menjawab seperti apa. Dan sekarang terbukti, ya terbukti setelah banyak ramai orang Rohingya datang ke negara kita maupun ke negara tetangga Malaysia, ternyata bikin di situ bikin rusuh, bikin ribut, padahal belum lama, ya baru sekitar hitungan bulan atau mungkin ya 1 tahun 2 tahun sudah bikin ribut seperti itu. Kebayang bagaimana dia bikin ribut di Myanmar karena mereka diam di sana sudah puluhan tahun. Bagaimana pusingnya pemerintah Myanmar menghadapi kaum Rohingya ini. Oke, jadi pelan-pelan kuburan akan terbuka. Ya. Semua hal akan terbuka, apa yang tersembunyi akan terbuka.
tinggal tunggu waktu, karena ini adalah kiamat. Sekarang adalah akhir zaman. Suasana menunggu makan siang etnis Rohingya. Cukup tidur makan diantar gak peduli lingkungan kotor. Kalau warga Indo ke gini gak bahaya tak? Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai, Usman, lu pikir ini negara punya siapa? Negara Indonesia adalah milik warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia. Itu milik kita. Kenapa mereka harus ngomong sama pemerintah dan organisasi? Why? Pemerintah dan organisasi apalah itu nggak ngerti. Itu bagian dari kami, hanya bagian. Oke? Kita pemiliknya. Ya terserah kita lah. Presiden aja kita yang milih. Legislatif itu juga kita yang pilih. Pak RT aja kita yang pilih. Kenapa jadi lo ngomong sama sekelompok orang? Sekelompok orang paling lu peang. Mereka yang protes di sana itu menyuarakan mewakili kami yang nggak bisa ke sana. Lu minta disantet lu, Usman. Rohingya. Orang nanyain gue mulu nih pendapat gue tentang Rohingya, dengerin. Yang pertama jadi pertanyaan gue adalah siapa sih orang yang dulu ngizinin Rohingya masuk ke Indonesia? Siapa orangnya? Udah datang kemari, makan dikasih, baju dikasih, difasilitasin, makanannya dibuang. Perkara lauknya cuma telur. Gue aja di rumah kadang goreng telur makan pakai kecap, nggak tahu bersyukur. Entar lama-lama tuman, kejadiannya kayak di Malaysia tuh. Dia minta tanah, minta sertifikat rumah lu, BPKB motor mobil lu, emak bapak lu ntar diminta sama dia. Aduh, ntar kayak Israel dah kejadiannya deh. Aduh, nggak kebayang deh gue. Udah paling bener deh, lu pulangin ke negaranya, ke Myanmar. Kalau mereka nggak mau, pulangin ke Rahmatullah. Gue baru dengar kabar gue orang Indonesia aja ngap-ngapan ngumpulin duit buat beli tanah bangun rumah. Ini ujuk-ujuk ngungsi ke Aceh, minta pulau. Gila kali lu. Apa perlu gue jadi orang Rohingya biar gue dapat tanah gratis? Ini pengungsi termasuk Mas Fajar diberikan uang saku begitu ya oleh organisasi ya? Iya. Dan jumlahnya berapa Mas? Uangnya? Iya. Uangnya 1.250.000. 1.250 itu cukup nggak? Nggak cukup. Tapi Mas Fajar tahu kalau gaji guru honorer itu 300.000? Tahu, tapi nggak peduli. 1.250.000 nggak cukup. Loh, bukannya makanannya dikasih ya? Dikasih cuma nasi bungkus, lauk, sayur, dan buah. Terus? Kurang susu, biar lengkap, 4 sehat, 5 sempurna. Wah, sepertinya daripada jadi guru honorer, lebih baik jadi pengungsi ya. Kalian tahu nggak Indonesia pernah menerima ratusan ribu pengungsi dari Vietnam di tahun 1975? Setelah jatuhnya kota Saigon, ibu kota Vietnam Selatan, ke tangan pasukan Vietnam Utara, terjadi perpindahan secara besar-besaran terhadap rakyat Vietnam Selatan ke negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Hong Kong, dan Indonesia. Ini yang membuat Pulau Galang menjadi kamp pengungsian yang cukup besar. Pemerintah merasa kewalahan dengan kedatangan mereka. Pemerintah harus menyiapkan berpuluh-puluh karung beras dan drum air yang dikerahkan dari Tanjung Pinang. Kedatangan pengungsi Vietnam ini tentu cukup merepotkan dan menjadi masalah di negara ASEAN, khususnya Indonesia sendiri. Agak mirip ya dengan kedatangan Rohingya sekarang. Tapi bedanya, para pengungsi Vietnam dulu ditempatkan di suatu pulau yang akses ke warga lokal itu jauh dan sulit. Memang sengaja tidak disatukan agar tidak timbul masalah sosial. Bahaya memang kalau pengungsi disatukan dengan warga. Contohnya Rohingya di Malaysia. Sudah banyak masalah kan? Nah, jadi kalau pengungsi Rohingya sekarang ini tidak dikelola dengan baik, tidak diberikan tempat yang jauh dari warga lokal, maka akan ada potensi yang sangat besar terjadi kesenjangan sosial di antara masyarakat. Juga masalah-masalah sosial yang lain, karena sekarang-sekarang ini juga sudah mulai terjadi. Dan yang agak lumayan parah itu yang ada di Malaysia, karena sudah ramai sekali para pengungsi Rohingya yang berkeliaran di Malaysia dengan hanya memegang kartu UNHCR. Tapi di Indonesia belum separah itu, tapi sudah mulai tampak ciri-cirinya. Jadi bagaimana menurut kalian? Oke guys, ya hampir rata-rata video yang saya reaksi dari warga Indonesia sendiri menyatakan keberatan ya. Mereka menolak kedatangan etnis Rohingya. Dalam arti kedatangan mereka di sini ya itu adalah tujuan akhir dari mereka. Karena kemarin ada wawancara nih ya. Salah satu orang Rohingya, anehnya
dia bisa berbahasa Indonesia, guys, ya. Saya nggak masuk di akal saya, ya. Kok bisa dia bisa berbahasa Indonesia padahal dia pengungsi baru tiba di Aceh gitu, guys, ya. Apakah ini sudah di setting atau di skenario seperti apa, kita nggak tahu, ya. Dia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah tujuan akhir mereka, ya. Jadi sudah tidak ada lagi negara-negara lain atau daerah wilayah lain yang mau mereka berlayar ke situ. Tapi mereka jadikan Indonesia ini sebagai tanah mereka, tujuan akhir mereka, ya. Di mana mereka ingin membangun dari nol, kemudian berkembang biak dan bertambah banyak, ya. Dan lebih parahnya lagi, ada orang dari Rohingya kemarin, salah satu anak mudanya menyatakan bahwa ya kami lebih baik dibunuh atau dimasukkan ke dalam penjara daripada disuruh harus kembali ke laut, ya. Artinya mereka sudah benar-benar bersikeras, ya, bahwa Indonesia ini tujuan akhir dari pelayaran mereka, ya. Dan kalau ini kita biarkan dan kita bersikap lunak, guys, ya, akan ada datang lagi kapal-kapal berikut. Karena kemarin hari Minggu itu 2 kapal, ya, tiba di Aceh. Ada 400 orang Rohingya yang tiba di sini. Lalu kemudian nanti kemungkinan akan datang lagi, bertambah banyak. Nah, ini gawat, guys, ya. Kalau jumlahnya sudah ribuan, 1 juta, ya, bisa kewalahan negeri kita. Karena itu kita terus harus menuntut dan menyuarakan agar pemerintah ini mencarikan solusi atau jalan keluar. Bagaimana caranya agar etnis Rohingya ini tidak ditempatkan di Indonesia, ya. Silakan mau pergi ke wilayah mana, negara mana, atau kembali ke negara asalnya di Myanmar, asal jangan di Indonesia. Bastan saya bos, sampai jumpa lagi.